Bagi sebagian orang, hal-hal yang berbau mistis bukanlah sesuatu yang perlu dihindari. Sisi misterius yang dihadirkan dari pengalaman wisata horor kadang menjadi sesuatu yang adiktif dan menarik untuk dicoba. Tak heran jika tempat angker di Indonesia masih banyak diburu oleh mereka yang ingin uji nyali. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia bahkan mengakui potensi ghost tourism di Indonesia. Buat kamu yang ingin menjelajahi tempat-tempat menyeramkan yang dipenuhi aroma mistis, Indonesia punya banyak pilihan. Simak rekomendasi tempat seram di Indonesia berikut ini. Taman Nasional Alas Purwo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Alas Purwo merupakan kawasan hutan yang berada di Kecamatan Tegal Blimo, Banyuwangi dan merupakan salah satu tempat paling angker di Indonesia. Selain pepohonan indah bak dalam film, tempat ini juga menyimpan beragam kisah mistis. Masyarakat setempat bahkan percaya bahwa Alas Purwo adalah salah satu lokasi paling angker di Pulau Jawa selain Gunung Merapi dan Lawu. Di dalam hutan konon ada gua yang sering dijadikan tempat bersemedi. Beberapa titik di hutan ini juga menjadi tempat singgah Nyi Roro Kidul. Beragam jenis makhluk halus sampai jin terkaya bernama Yusuf juga diyakini ada di Alas Purwo. Kawasan Bedugul di Bali adalah salah satu destinasi yang populer. Berbagai atraksi wisata yang terkenal mulai dari Pasar Candi Kuning sampai Pura Ulun Danu ada di sana. Tapi, siapa sangka kalau di Bedugul juga ada salah satu tempat angker di Indonesia yang disebut dengan Hotel Pondok Indah Bedugul. Meski memiliki bangunan yang megah dan desain menarik, hotel ini konon tidak pernah dihuni sama sekali. Dibiarkan mangkrak, hotel yang juga dikenal dengan sebutan Pi Bedugul ini kini jadi tempat angker yang menyeramkan. Ada berbagai kisah berbeda terkait mangkraknya hotel tersebut. Ada yang bilang, hotel itu sengaja ditinggalkan. Ada yang bilang hotel itu milik pengusaha Bali yang tidak mendapat izin. Ada juga yang menyebut bahwa Tommy Soeharto, anak Presiden kedua RI. Cerita tentang misteri hotel tersebut mulai menyebar setelah seorang vlogger bernama Jacob Laukaitis yang datang ke sana. Konon ada seorang pegawai hotel yang sempat bekerja di sana yang mendadak meninggal. Arwahnya kemudian bergentayangan saat malam tiba. Beberapa wisatawan asing yang berkunjung ke tempat itu juga dikabarkan hilang. Terletak di kota Semarang, Lawang Sewu adalah bangunan sisa zaman penjajahan yang kerap jadi destinasi wisata. Meski bernama Lawang Sewu atau 1000 pintu, namun sebenarnya hanya ada 429 pintu di sini. Dibangun sejak awal tahun 1900-an, bangunan tersebut masih tegak berdiri dengan beragam kisah kelam di baliknya. Popularitas Lawang Sewu sebagai salah satu tempat terseram di Indonesia muncul ketika ada stasiun televisi nasional yang membuat acara reality show di tempat itu. Konon, kamera inframerah yang mereka gunakan bisa menangkap wujud yang bukan manusia. Ruang bawah tanah Lawang Sewu yang sempat ditutup juga memiliki sejumlah mitos menarik termasuk dugaan bahwa di sana pernah dilakukan eksekusi massal. Meski tidak ada dokumen yang bisa memvalidasinya, tapi banyak pengunjung mengakui bahwa tempat ini memang punya aura mistis tersendiri. Desa Trunyan adalah destinasi wisata horor lain yang berada di Pulau Bali. Berada di pinggir Danau Batur Kintamani, desa ini terkenal seram karena ada tradisi dan area pemakaman unik dan seram di sini. Jika di kawasan lain di Bali jenazah akan dibakar dalam upacara ngaben, penduduk Trunyan memilih tradisi Mepaseh. Mepaseh adalah prosesi peletakan mayat di area terbuka tanpa dibakar atau dikubur. Jasad akan diletakkan dekat dengan pohon tarumenyan. Tak heran jika saat kamu berkunjung ke sana, kamu akan menemukan tulang belulang yang tertata sedemikian rupa. Untuk bisa datang ke desa ini, ada berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menghormati tradisi masyarakat setempat. Banyak tempat-tempat peninggalan zaman kolonial di Indonesia yang dikenal angker. Salah satunya adalah Fort Rotterdam yang ada di Makassar. Benteng yang awalnya dibangun sebagai tempat pertahanan tentara kerajaan Gorontalo ini juga pernah dijadikan penjara pada zaman Belanda. Beberapa kisah mistik kerap dialami oleh pengunjung Fort Rotterdam. Salah satunya adalah penampakan tentara berpakaian seperti orang Belanda dan sosok-sosok berlumuran darah yang melintas di area ini. Benteng Vredeburg adalah bangunan peninggalan Belanda terbesar di Yogyakarta.
Difungsikan sebagai museum, banyak wisatawan yang datang ke tempat ini setiap harinya. Seperti kebanyakan bangunan tua, benteng ini juga punya kisah horor tersendiri. Misalnya saja penampakan noni Belanda yang kakinya menyerupai kaki kuda hingga serdadu Belanda. Sosok wanita cantik bergaun panjang juga konon kerap muncul dari gerbang benteng. Sudah pernah berkunjung ke sini? Taman Festival Sanur sebenarnya adalah salah satu tempat angker di Indonesia yang terkenal. Berlokasi di Denpasar, Taman Festival Sanur dibangun di tahun 1990-an. Semenjak tak lagi digunakan, beragam kisah mistis pun muncul. Tak heran jika banyak orang yang datang ke sini untuk uji nyali. Kondisi bangunan yang ditumbuhi semak dan tak terurus juga membuat Taman Festival Sanur jadi lokasi pemotretan yang unik bagi warga lokal maupun mancanegara. Kota Tua Jakarta sudah berdiri sejak tahun 1500-an. Memiliki kisah yang sangat panjang, beberapa gedung di Komplek Kota Tua memiliki kisah mistisnya masing-masing. Salah satunya adalah Museum Fathahillah. Di tempat yang pernah jadi lokasi eksekusi mati ini kerap terdengar suara tangisan dan tercium bau anyir. Lokasi selanjutnya yang juga dikenal angker di sini adalah Museum Wayang. Suara serdadu yang sedang berbaris hingga suara orang berbicara dengan bahasa Belanda juga kerap terdengar dari tempat ini. Begitu juga toko merah yang sering memperdengarkan teriakan perempuan yang tak ada sosoknya. Itulah tadi tempat-tempat angker yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.